Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, ladies and gentlemen. Welcome back to my YouTube channel. And today I would like to explain about the material of cause and effect in part 2. Ya, minggu lalu saya sudah membagikan cause and effect di part pertama yang membahas tentang cause and effect plus noun. Baik, di antara kalian alhamdulillah sudah cukup banyak yang memahami tentang sebab akibat plus kata benda. Karena memang ini adalah sebuah kalimat yang sering kita gunakan sehari-hari. Akan tetapi dalam bahasa Inggris mungkin ada penggunaan sinyal phrase atau kata-kata yang memang khusus untuk sebagai kata sambung. Seperti apa? Yuk kita pelajari. Baik, di part kedua ini, seperti yang kita jelaskan sebelumnya bahwa kita akan membahas tentang cause and effect plus verb. Setiap kata kerja sebelumnya harus ada apa kira-kira? Ya, harus ada subjeknya. Subjeknya bisa berupa orang atau apakah bisa berupa hewan? Bisa jadi ya. Misalkan kalau orang atau people itu misalkan saya minum seperti itu, saya makan, saya pergi. Saya itu sebagai subjek, pergi itu sebagai verb. Atau misalkan kalau hewan sebagai subjeknya bisa aja. Misalkan singa menerkam, gitu ya. Atau harimau memangsa. Nah, harimau ini sebagai subjek, memangsa ini sebagai verb. Betul sekali. Baik, ini adalah sinyal phrase yang sering digunakan ya. Frase atau kata yang sering digunakan dalam kalimat-kalimat cause and effect. Kenapa disebut frase? Karena ini tidak bisa berdiri sendiri seperti ya. Artinya ini harus ada kalimat penyerta atau kalimat lanjutan. Ya, baik. Ini ada cause-nya, ada because, ada reason for, ada create by, ada led to, ada due to, ada for this reason, ada as a result sebagai efeknya, ada then, ada hence, ada therefore, ada outcome, so finally. Oke. Nah, ini adalah rumus yang akan kita bahas di part kedua. Kalau kemarin di part pertama ada cause and effect plus noun, kalau di sini ada cause and effect plus verb. Sekali lagi, kalau verb harus ada sebelumnya subjek, betul sekali. Oke, kita lihat contoh atau nah ini konektornya. Ada due to, ada owing to, ada because, as a consequence, and so. Ya, gimana ini penggunaannya? Karena dalam cause and effect atau sebab akibat itu ini boleh dibilang sebuah kalimat phrase yang cukup fleksibel ya, penggunaannya bisa efeknya di depan dulu, akibatnya di depan dulu, kemudian cause-nya di belakang atau cause kemudian efek. Itu tergantung kalian mau menggunakan seperti apa, mau di depan atau di belakang. Tapi yang pasti ini ada khas tertentu yang memang ini tidak bisa di depan dulu gitu ya. Tapi kalau so ya, so ini biasanya di kalimat kedua. Ya, di kalimat kedua. Seperti apa nanti kita review di contoh kalimatnya. Because juga ya, enggak. Kecuali kalau, nah ada bedanya. Misalkan ada because of, ada because. Kalau because of itu bisa disimpan di depan dulu. Because of the rain, ya, karena hujan, ya seperti I get away. Karena hujan saya kebasahan, ya. Tapi kalau misalkan mau yang tadi ada efek dulu, kemudian sebabnya apa? Ini I get away because the rain. Seperti itu ya. Okay. Because the rain has fall. Seperti itu ya. The rain has fall. The rain ini bisa sebagai subjeknya, has fall-nya ini sebagai, betul, sebagai kata kerja. Yuk kita lihat contohnya. Seperti ini.
The reason for holiday, we cancel the holiday. Ya mungkin karena alasan kesehatan seperti sekarang ya, COVID-19 kita nggak bisa pergi kemana-mana sembarangan. Sehingga the reason for holiday, we cancel the holiday. Karena alasan kesehatan kita membatalkan piknik. Kita lihat uraiannya. Sinyal phrase-nya di sini adalah the reason for. Karena alasan tertentu, misalkan tertentunya di sini apa? Berarti satu. Kalau misalkan kita the reason for-nya di tengah, kayaknya kurang pas, sehingga harus disimpan di depan kalau the reason for ya. Kemudian apa yang menyebabkan mereka membatalkan piknik, yaitu karena alasan kesehatan. The reason for holiday. We cancel. Nah, seperti yang tadi Bapak bilang bahwa dalam sebuah verb itu harus ada subjek sebelumnya. Subjek di sini siapa? We, kita. Cancel yaitu verb. The outing itu ya piknik sebagai adverbnya atau yang menerangkan kegiatannya. Oke. Nah, selanjutnya ada I have stomachitis because I ate too much food. Nah, ini di tengah ya because-nya, nggak di depan dulu. Because gitu ya. Tapi di tengah karena harus ada di sini sebab akibatnya. Nah, saya sakit perut karena saya makan terlalu banyak. Seperti itu. Saya sakit perut karena saya makan terlalu banyak. Sinyal phrase-nya adalah because. Because I ate too much food. Saya terlalu banyak makan sehingga perut saya sakit. Ya, seperti itu. Nah, I have stomachitis because I ate too much food. Ya, di sini verbnya ada subjek, ada verb. Ya, ini kalian bisa menggunakan verbnya bisa berupa verb to atau verb one. Ya, kalau at ini berarti verb to. Karena kenapa pakai verb to di sini? Karena di sini pakai I have. Ya, yang menerangkan bahwa kalimat ini lampau atau past. Okay, kelas. Maybe that's all for today. If you have questions, boleh kalian tulis di kolom di bawah. Dan yang pasti, kalian harus tetap semangat dalam belajar, harus tetap yakin bahwa kalian bisa belajar seefektif mungkin walaupun masih dalam keadaan virtual seperti ini. Oke, akhir kata, kalian selamat belajar dan selamat mencoba untuk materi di yang satu ini. Oke, God bless you guys. See you and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.